Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Ayunil Akhyar. Kita baca hadis-hadis yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir bin Abdullah bin Nasir bin Hamad Al-Sa'di. Hadis pertama adalah tentang niatul ikhlas, niat dan keikhlasan. Yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ila akhirih. Hadis yang kedua, hadis tentang peringatan dari bid'ah. Yaitu hadis dari ibu kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa huwa radd." Hadis juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian Syekh menjelaskan, "Hadzal haditsanil 'aziman", dua hadis yang agung ini, yadkhulu fihi ad-dinu kulluh, masuk di dalamnya seluruh agama. Artinya ini dasar agama Islam. Asluddin. Dua hadis ini adalah asluddin. Usuluhu wa furu'uhu, baik usulnya maupun furu'nya masuk di dalam dua hadis ini. Zahiruhu wa batinuhu, baik yang nampak zahirnya, zahir daripada agama Islam ini dan batinnya masuk di dalam hadis ini pula. Beliau menjelaskan, hadis Umar, hadis tentang niat dan ikhlas tadi, mizanun lil a'mal al-batinah, adalah timbangan bagi amal-amal batin, amal-amal yang ada dalam hati kita, itu ditimbang dengan hadis tadi, hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Wa hadits Aisyah, dan hadis Aisyah adalah mizanul amali zahirah, timbangan bagi amal-amal zahir, amal-amal zahir anggota badan kita, maka ditimbang dengan man ahdatsa atau man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Bahasa ulama, suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak. Itu timbangan dari amal-amal atau untuk amal-amal zahir. Tapi himat ikhlasu lil ma'budi, maka di dalam dua hadis tersebut ada perintah untuk al-ikhlasu lil ma'bud, mengikhlaskan niat ibadah kita, niat amal kita untuk al-ma'bud yang kita ibadahi, Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Innamal a'malu binniyat itu adalah anjuran dari Rasulullah SAW untuk senantiasa kita memperhatikan niat, karena amal ibadah kita tanpa niat tidak diterima oleh Allah SWT. Kalau secara fikih tidak sah, secara pahala tidak dipahalai. Wal mutaba'atu lirrasuli, dan juga di dalam hadis yang kedua adalah ada anjuran untuk kita mengikuti Rasulullah SAW dalam seluruh amal kita, ikhlas dalam batin, dan juga mengikuti Rasulullah SAW secara lahir. Alladzani huma, yang mana keduanya, al-ikhlasu lil ma'bud wal mutaba'atu lir rasul, mengikhlaskan ibadah untuk al-ma'bud Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah SAW dalam cara-cara beribadah. Keduanya adalah huma syaratun, adalah syarat likulli qaulin wa amalin, bagi setiap ucapan dan amalan kita, zahirin wa batinin, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, yang batin.
Artinya syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum ucapan dan amalan. Jika tidak ada syarat tersebut, maka amalan atau ucapan itu pun tidak ada. Faman akhlasa a'malahu lillahi, maka kata beliau, barang siapa mengikhlaskan seluruh amalnya untuk Allah, muttabi'an fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikhlaskan seluruh amalnya bagi Allah, mengikuti di dalam amalan dia tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadha alladhi amaluhu maqbulun, maka orang inilah yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman faqadal amrayni wa man faqadal amrayni, dan barang siapa yang faqada, kehilangan dua perkara tadi, tidak memenuhi dua syarat tadi, al-ikhlas wa mutaba'ah, atau ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, ada ikhlas tidak ada mutaba'ah, ada mutaba'ah tidak ada ikhlas, fa'amaluhu mardudun, maka amalnya tertolak. Dakhilun fi qaulillahi ta'ala, orangnya yang beramal tanpa ikhlas, tanpa mengikuti Rasulullah, atau ikhlas tapi amalnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, atau amalnya sesuai tuntunan Rasulullah SAW tapi tidak ikhlas dalam melaksanakannya, orang tersebut masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal, dan kami datangkan seluruh apa yang mereka telah kerjakan dari amal-amal baik mereka di dunia. Allah tampakkan pahala yang mestinya mereka peroleh dari amal-amal baik tersebut. Semua didatangkan, ditampakkan. Amalan orang kafir, atau orang munafik, atau orang-orang yang tidak memenuhi syarat tadi, masuk dalam firman Allah ini. Kami akan datangkan pahalanya, tampakkan kepada dia seluruh pahala amal baik dia di dunia. Kemudian berjalan haba'an mansura, kemudian kami jadikan amalan tadi laksana haba'an, debu yang mansura diterbangkan, tidak dipahalai, tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Begitu nasib orang yang tidak ikhlas dalam amalnya dan tidak sesuai amalan dia, meskipun ikhlas dalam melaksanakannya dengan tuntunan Rasulullah SAW. Amal tersebut dia adakan diri, dia buat sendiri, maka nasibnya seperti itu. Sia-sia belaka, tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru akan menjauhkan dia dari Allah. Wal jami'u lil wasfaini, dan seorang hamba, seorang yang beramal yang mengumpulkan dua sifat, yang memenuhi dua syarat tadi, syarat keimanan. Dakhilun fi qouli, masuk dalam firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan barang siapa wa man ahsanu dinan, dan siapa yang lebih baik agamanya. Artinya tidak ada yang lebih baik amalan atau agamanya mimman, daripada orang-orang yang aslama wajhahu lillah, yang mengislamkan wajahnya, yang menundukkan wajahnya untuk Allah. Yang dimaksud adalah mengikhlaskan niatnya untuk Allah. Wa huwa muhsinun, sementara dia berbuat ihsan dalam amal tersebut. Ini maksud berbuat ihsan adalah mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, baik perintah yang wajib maupun yang sunnah. Dua itu saja. Orang mau mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan dari Allah dan Rasulnya. Selain itu adalah kesesatan.
Selain kewajiban dan kesunahan dari Allah dan Rasulnya, jika dikerjakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fadhalalun mubin, itu adalah kesesatan yang nyata. Tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, justru menjauhkan dia dari Allah. Surat An-Nisa ayat 125. Dan juga masuk dalam firman Allah Subhanahu bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bala benar, barang siapa yang mengislamkan wajahnya untuk Allah, mengikhlaskan niatnya dalam beramal untuk Allah semata, mengharapkan wajahnya dan ridhonya, dan dia berbuat ihsan dalam amal tersebut sesuai dengan tuntunannya dan tuntunan Rasulnya, maka baginya pahalanya di sisi Rabbnya, dipahalai oleh Allah, dan tidak ada rasa takut atas mereka akan apa yang akan dia hadapi, karena adanya kebahagiaan. Walau yahzanu, dan mereka tidak akan bersedih atas apa yang telah dia tinggalkan. Yang ditinggalkan adalah amal soleh dan keluarga yang soleh dan salihah. Al-Baqarah 112. Aman niat, ada peniat. Fahiya qasdu lil amali taqarruban ila Allah wa talaban mardatihi wa thawabi. Ada peniat maknanya adalah al-qasdu lil amal, bermaksud atau berniat, maknanya sama ya, seperti kita pahami dalam bahasa kita. Al-qasdu lil amal, bermaksud untuk beramal dalam rangka taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Niat beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa talaban mardatihi, dan berharap ridhonya, wa thawabihi, dan pahalanya. Fa yadkhulu fi hadza, dan masuk di dalam niat ini, kata beliau rahimahullah, niatul amali wa niatul ma'mulilah. Niat beramal, niat yang harus ada sebelum beramal, masuk dalam hadis ini adalah makna niat ini. Dan juga niat untuk siapa amalan tersebut, itu yang masuk niatul ma'mulilah. Niat untuk siapa amalan itu dikerjakan. Sebenarnya para ulama di dalam bahas niat itu ya antara dua itu. Ulama fikih membahas niat dari sisi amaliyah. Misalnya apakah sholat itu harus dengan niat, apakah wudu itu harus dengan niat atau tidak, itu dibahas. Itu yang masuk niatul amal. Artinya hadis ini menuntunkan kepada kita bahwa sebelum kita beramal harus ada niat, karena niat itu adalah syarat dari sebuah amal. Tanpa niat tidak ada amal itu. Seandainya amalan di hadapan kita itu adalah sholat, ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu kan? Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ya harus kita niatkan masing-masingnya. Kalau wajib kita niatkan ini adalah sholat wajib. Kalau sunnah ya sholat sunnah. Kalau mutlak, gitu ya. Kalau muqayyad tahiyatul masjid. Muqayyad sholat sunnah wudu mutlak. Ada yang setiap kita wudu kemudian sholat. Sesuai dengan apa yang kita mau kerjakan, itulah niat kita. Ada niatul ma'mul adalah sholat kita, contohnya sholat kita itu untuk siapa? Untuk Allah kan atau untuk siapa? Masuk kedua-duanya dalam hadis ini. Nama-nama lebih niat. Amma niatul amal diterangkan oleh beliau bahwasanya niat amal ialah fala tasihhu taharatu bi anwa'iha. Tidak sah taharah dengan segala bentuknya. Apa yang dimaksud taharah dengan segala bentuknya? Ya mandi wajib ya, mandi janabah, atau wudu, atau tayamum, nanti wudu, tidak sah. Wala as-salat, demikian pula tidak sah salat, wa zakat,
salatu wa shaumu wal hajju wa jami'ul ibadati, dan seluruh ibadah tidak sah illa biqasdiha wa niyyatiha, kecuali apabila disertai dengan tujuan dan niat. Bayanwi tilkana ibadatal muayyanata. Kemudian orang yang mau mengerjakan tadi harus meniatkan ibadah tertentu tadi. Apa yang mau dia kerjakan, dia niatkan. Kalau tidak, apa? Tidak sah. Mau wudu misalnya, ya berniat wudu. Saya mau berwudu. Kemudian untuk siapa? Untuk Allah SWT, karena melaksanakan sunnah Rasulnya, dan dalam rangka berharap pahalanya. Itu nanti kalau niatul amal, maksudnya niat amal adalah sebelum kita beribadah kita harus berniat bahwa saya akan mengerjakan ini. Wa idza kanat al-ibadatu tahtawi ala janasin wa anwa', apabila ibadah itu meliputi beberapa jenis dan macam, kas salati, seperti salat misalnya, minhal fardu, di antara salat ada yang fardu, wa naflu al muayyan, ada yang sunnah muayyan, sunnah rawatib misalnya kan sunnah muayyan. Wa naflu mutlak, ada yang sunnah yang mutlak. Setelah kita masuk masjid, sholat 2 rakaat sambil menunggu imam khatib, misalnya ya, sholat Jumat gitu ya. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid dalam rangka menghormati masjid. Nah setelah itu kita sholat tanpa batas sampai imam berkhutbah, itu sholat sunnah mutlak. Fal mutlaqu minhu yakfi fihi an yanwiya salata. Kalau sunnah itu mutlaqah, maka cukup baginya untuk berniat sholat saja tanpa sholat apa. Wa amal muayyan, adapun sunnah yang muayyan atau sholat yang muayyan, ibadah-ibadah yang muayyanah, apakah itu fardu atau naflin muayyan min fardin atau naflin muayyanin, apakah itu sholat fardu atau sunnah yang muayyanah, sunnah yang telah ditentukan, kawitrin seperti sholat witir, atau ratibatin atau sholat sunnah rawatib, maka kata beliau fala budda ma'aniyatis salati, maka harus bersamaan dengan niat salat ditambah lagi an yanwiya dzalikal muayyana, berniat tambah di samping salat dia harus menambahkan salat tertentu tadi yang sudah ditentukan, apakah itu salat fardu, kalau seandainya dia fardu ini dalam rangka melaksanakan adaan, yang ingin melaksanakan pada waktunya adaan, atau niatnya adalah melaksanakan fardu tapi dalam rangka qadha, mungkin karena dia tertidur atau terlupa, itu harus ada. Wa hakadha baqiyatul ibadah, dan demikianlah seluruh atau ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain harus seperti itu. Kalau yang mutlak ya niat mutlak saja. Wala budda aidan an yumayyiza al-'adata 'anil ibadati. Dan juga harus seorang itu membedakan antara adat dan ibadah. Karena jangan sampai ibadah jadi kebiasaan, bernilai kebiasaan, itu kan sesuatu yang sangat merugikan kita karena tanpa niat. Sementara kebiasaan bisa menjadi bernilai ibadah apabila kita berniat dengan baik, atau diniatkan kebiasaan tadi untuk ya, ketaatan kepada Allah SWT, tidur di siang hari pada bulan Ramadan misalnya. Ada yang bertanya kepada Syekh Shalih Fauzan, apakah dinilai ibadah mendapatkan pahala kita tidur di siang hari gitu? Ya jawabannya jelas, kalau niatnya tidur tadi, ada dia niatkan tidur tadi dalam rangka untuk menguatkan badannya dalam melaksanakan
puasanya atau dalam rangka menguatkan tubuhnya untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin, tidak apa-apa. Seperti itu ya. Meskipun tidur itu adalah kebiasaan, makan, minum, cuci baju, bersih-bersih rumah, itu hal yang biasa ada. Tapi kalau dalam rangka dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nilainya menjadi ibadah. Sementara ibadah yang jelas-jelas ibadah, kalau tidak dia niatkan jadi kebiasaan. Kan khawatirnya begitu, karena terbiasa niat tidak mengikuti ibadah itu. Permasalahan contohnya dia al-ightisal, mandi. Ya kalau atau terkadang mandi itu dalam rangka membersihkan badan, atau tabarukan, atau dalam rangka menyejukkan badan ketika kondisi terik. Wa yaqa'u min hadatsil akbar, dan juga orang mandi kadang-kadang niatnya untuk apa? Hadats akbar, untuk menghilangkan hadas besar. Hadas akbar. Wa an ghuslil mayyit, atau dalam rangka untuk memandikan mayit. Walil jum'ati, atau untuk sholat Jumat. Wa nahwiha, atau yang semisalnya. Maka fala budda an yanwiya fihi, maka ketika mandi wajib kita berniat raf'al hadath. Kalau memang kita niatnya untuk menghilangkan hadath, kita harus niatkan untuk mengangkat hadath tadi, menghilangkan hadath kita. Audzalikal ghusla al-mustahabbah, atau kalau bukan untuk itu ya kita niatkan untuk mandi yang sifatnya sunnah. Seperti sholat Jumat, mandi sholat Jumat itu diperselisihkan ulama ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang sunnah. Kadzalika yakhrujul insanu, atau yukhriju di sini. Wa kadzalika yukhrujul insanu al-dawahima mathalan liz-zakati. Dan demikian pula seseorang yukhriju, mengeluarkan beberapa dirham uang, misalnya untuk zakat, awil kafar, atau untuk bayar denda kafarah, awil nadar, atau untuk bayar nadarnya, awil sadaqatul mustahabah, atau untuk sedekah yang sunnah, awil hadiyatin, atau untuk hadiah. Fal ibratu bidzalika kullihi ala niyyah, maka yang menjadi ibrah, yang menjadi ukuran dalam seluruhnya itu adalah niatnya. Niatnya. Wa min hadza, dan diantaranya, wa min hadza, dan diantara yang masuk dalam innamal a'malu binniyat ini adalah hiyalul muamalat. Hiyal itu kita artikan tipu muslihat atau apa ya? Bahasa kita ya. Dalam muamalah, dalam bermuamalah, perdagangan, berbeli, sewa menyewa, atau yang semisal, atau yang lainnya, muamalah yang hubungan anak kita. Di sana ada hila, kadang-kadang apalagi di zaman kita ini hila, seperti yang dilakukan orang Yahudi, orang-orang Yahud ketika dilarang Allah Subhanahu wa taala menangkap ikan di hari apa? Hari Sabtu. Mereka pasangnya hari Jumat, perangkapnya dipasang hari Jumat. Ngambil ikannya kapan? Hari Ahad. Ya sebenarnya itu kalau dibandingkan dengan perbuatan orang sekarang sih lebih ringan itu sih. Tipu muslihat orang sekarang lebih dahsyat lagi. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu muslihat yang remeh yang dilakukan oleh orang Yahudi itu menjadikan mereka akhirnya diazab oleh dilaknat Allah. Allah murka kepada mereka. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira 'abadat taghut, dan Allah jadikan di antara mereka ada yang menjadi apa? Qiradah, khanazir, qarababi, waliyadillah. Idza 'amala mu'amalatan zahiruha wa suruha sihhatu. Seperti seorang yang bermuamalah, secara zahir muamalahnya itu gambarnya atau surahnya, bentuknya itu benar.
yuqsadu atau yaqsudu biha tawassul ila muamalatin ribawiyatin. Kan tapi dia bermaksud dengan muamalah tadi dalam niatnya adalah supaya dia sampai kepada muamalah yang berbau riba. Apa sih contohnya? Apa contohnya? Contohnya bai'ul ainah, yang mana Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita bahwasanya apabila umat Islam ini sudah berjual beli model ainah dan ridho dengan capak tangan, kemudian sudah meninggalkan jihad sabilillah, sallallahu alaikum dzullan, Allah akan timpakan kerendahan kepada kalian, dan yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum, dan Allah tidak akan cabut kerendahan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agamanya, agama kalian yang terdahulu. Al-ainah, bai'ul ainah, terang-terang para ulama contoh bentuk bai'ul ainah ini, seseorang yang bermuamalah sebenarnya tidak menginginkan benda, misalnya jual beli ya, tidak menginginkan benda itu, tapi yang diinginkan adalah uang. Dia datang sebuah toko membeli barang, tapi tempo cashnya misalnya 500.000, kreditnya 1 juta. Ya saya beli secara kredit, berarti 1 juta kan? Kemudian dia jual lagi, karena memang dia tidak butuh barang itu sebenarnya. Dia jual lagi ke pedagang tersebut kontan, nggak sama-sama. Dia rugikan, terserah lah, mau dirugikan 100.000 atau 200.000. Saya jual lagi kepada Anda 850.000 kontan. Dia pulang bawa uang, tapi dia punya tanggungan berapa? 1 juta. Sesungguhnya muamalah itu bentuknya adalah pinjam uang 850.000 mengembalikan 1 juta. Itu apa namanya? Riba. Atau orang yang utang-utang memberikan pinjaman uang kepada saudaranya, kemudian misalnya meminjamkan uang 500.000, kemudian dikembalikan 600.000 atau yang lainnya, contoh yang lainnya. Artinya kata para ulama, ada sebuah riwayat yang sungguhnya itu bukan hadis, tapi disepakati oleh para ulama bahwa itu maknanya sahih. Kullu qardin jara alaihi naf'un fa huwa riba. Seluruh utang yang diambil manfaatnya, maka itu riba. Ini jadi ini benar. Karena sesungguhnya kalau seandainya bukan karena utang piutang itu ada nilai sosialnya, ya karena di situ ada bantuan ya, al-irfaq, kasih sayang kepada saudara, maka dilarang bermuamalah ribawi ya. Di antaranya tentunya uang. Muamalah dari benda-benda ribawi ya, benda-benda yang diribakan oleh syariat itu tidak boleh beda nilai, dan tidak boleh kalau sama-sama jenisnya tidak boleh beda nilai, beda timbangan, dan tidak boleh tempo. Kata Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat dari para sahabat, kata Rasulullah SAW, "Al-dhahabu bil-dhahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wal syairu bil-syair wa tamru bil-tamri wal milhu bil-milhi Maslan bimithlin yadan yad." Emas ini benda-benda riba ya. Emas dan emas, perak dan perak. Kemudian bur, gandum jenis gandum, bur dan bur, syair dan syair. Itu juga jenis gandum tertentu.
tamar korma dan korma, kemudian garam dan garam, itu harus masalan atau maslan bimitlin, harus satu jenis, satu nilai kalau itu mata uang, atau satu timbangan kalau itu adalah sesuatu yang ditimbang. Kemudian biat harus kontan. Kalau beda jenis, emas ke perak atau korma ke garam, boleh beda nilai, beda timbangan, tapi harus kontan. Jika tidak, maka riba. Kita sebuah masalah. Lah uang segala bentuk mata uang itu masuk kepada makna emas atau perak. Rupiah ya, kalau mau dibarter dengan rupiah, kita punya uang 100.000, mau diijol, kita mau apa ya, barter kan, apa yang namanya bahasa kita ya, mau tukar uang, ya harus sama 100 ya 100, misal 50-an 2 gitu. Dan tidak boleh tempo. Kita udah terima 100-nya, ya nanti 50.000-nya di rumah ya, tidak boleh. Apa ya, 100.000 tukar uang tukarnya saya nggak bawa, kebetulan di rumah ada sih, tidak boleh. Riba. Tapi karena di situ ada nilai membantu saudara, maka dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau kemudian nilai memberi utang tadi, maksudnya memberikan pinjaman tadi, kalau sudah nilai pembantuan tadi sudah tidak ada, justru dimanfaatkan, diambil manfaatnya dari situ, nah itu maka masuk dalam riba. Sudah tidak ada nilainya di pertolongan membantu. Kemudian awyak sudu biha isqat wajibin, atau bermaksud dengan muamalahnya tadi menggugurkan kewajiban dia, awtawasulan ila muharram, atau untuk menyampaikan dia kepada sesuatu yang haram, tidak boleh. Dan ibrata biniyati, ukurannya yang menjadi timbangan adalah niatnya, pasti, dan tujuannya la bidhahiri lafzi, bukan dhahir lafadznya. Lain nama amal biniyah, karena amalan itu ya biniyah, sesuai dengan niatnya. Contohnya kata Rasulullah SAW, la'anallahu al-muhallila wal muhallalah. Allah melaknat al-muhallil dan al-muhallalah. Orang yang muhallil itu adalah seorang menikahi wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya, talak bain ya, dan tidak bisa lagi rujuk sebelum dinikahi orang lain, kemudian digauli sebagai suami istri lalu diceraikan, baru bisa rujuk lagi. Nah ini ada teman dari sang suami, rasa kasihan dengan dua sejoli ini yang terpisah dan tidak bisa kembali lagi. Akhirnya menikahi istri temannya tadi dengan niatan supaya apa? Untuk dia ceraikan supaya bisa rujuk dengan suami yang pertama. Itu al-muhallil. Adapun al-muhallalah yang dihalalkan untuknya ini suami pertama. Jika dia mengetahui niatan temannya menikahi istri tadi, kalau dia tidak mengetahui ya tidak terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mengetahui, menyetujui, maka itu terkena hadis tadi. Allah melaknat al-muhallil dan al-muhallalah. Jadi surahnya apa? Surahnya menikah, benar-benar menikah. Sah secara zahirnya kan. Tapi niat dia adalah untuk diceraikan supaya bisa rujuk dengan suami pertama. Padahal namanya menikah itu niatnya harus langgeng, bukan untuk diceraikan. Makanya dilaknat seperti itu. Innamal a'malu binniyat. Jadi apa? Akhirnya gimana hukumnya? Ya tidak halal perempuan tadi untuk dia sentuh, karena sesungguhnya hukumnya masih wanita ajnabiyah, wanita lain. Sehingga apabila dia berhubungan badan dengan
istri yang dia niatkan untuk diceraikan untuk kembali kepada suami pertama, ya zina. Seperti itu. Wadhalika bi an yadhumma ila ahadil mu'awwidhaini ma laysa bimaksud, yaitu dengan menggabungkan kepada salah satu dari dua hal yang dijadikan barter yang bukan dari tujuannya. Misalnya perdagangan gitu ya. Atau awyadumma ilal aqdi aqdan ghairu maksud, atau menggabungkan atau menambahkan pada akad tertentu dengan akad yang lain yang bukan dimaksud. Jadi ada niatan yang lain gitu. Kalau Syekhul Islam sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad